Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan masuk pada bagian ke-9 dari kisah Nabi Adam alaihissalam dengan judul Perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Imam Bukhari berkata, Qutaibah menceritakan kepada kami, Ayyub bin An-Najjar menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salama, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, Musa alaihissalam pernah mendebat Adam alaihissalam. Musa berkata kepada Adam, Engkau telah mengeluarkan manusia dari surga hingga membuat mereka sengsara karena kesalahanmu. Adam menjawab, Wahai Musa, engkau telah dipilih oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Apakah engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditulis Allah sebelum dia menciptakan aku? Atau yang telah ditakdirkan Allah terhadap diriku sebelum dia menciptakan aku? Rasulullah SAW bersabda, maka Adam dapat membantah argumentasi Musa. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis tersebut dari Abdul Razak, dari Muammar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Rafi, dari Abdul Razak. Imam Ahmad berkata, Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Syihab menceritakan kepada kami dari Hamid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Adam dan Musa pernah berdebat. Musa berkata kepada Adam, Engkau adalah Adam yang dikeluarkan dari surga karena suatu kesalahan yang dilakukan oleh dirimu sendiri. Adam berkata kepada Musa, Engkau adalah Musa yang dipilih oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Engkau mencela diriku terhadap suatu persoalan yang telah ditakdirkan kepadaku sebelum aku diciptakan. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, maka Adam dapat membantah argumentasi Musa. Rasulullah mengucapkan kata-kata tersebut sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad berkata, Muawiyah bin Amru telah menceritakan kepada kami dari A'masyi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Adam dan Musa pernah saling berdebat. Musa berkata kepada Adam, Wahai Adam, engkau telah diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Dia telah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu, namun engkau telah menyesatkan manusia dan mengeluarkan mereka dari surga. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Adam menjawab, Adapun engkau Musa telah dipilih Allah dengan kalamnya. Apakah engkau mencela diriku atas suatu perbuatan yang tidak aku kerjakan? Padahal Allah telah menetapkan itu atas diriku sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Rasulullah bersabda, akhirnya Adam pun dapat membantah argumentasi Musa. Hadis riwayat Ahmad. Bukhari juga meriwayatkannya dari Ali bin Al-Madini, dari Sufyan ia berkata, kami menghafalnya dari Amru. Dari Tawus ia berkata, saya mendengar dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, Adam dan Musa pernah berdebat. Musa berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak moyang kami. Engkau telah mengecewakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga. Adam berkata kepada Musa, Allah telah memilih kamu dengan kalamnya dan telah menulis kitab Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencela diriku terhadap suatu persoalan yang telah ditetapkan Allah bagiku 40 tahun sebelum dia menciptakan aku? Selanjutnya Rasulullah bersabda, akhirnya Adam dapat membantah argumentasi Musa. Akhirnya Adam dapat membantah argumentasi Musa. Demikianlah Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad juga berkata, Husain telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia adalah Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Adam pernah bertemu dengan Musa. Musa berkata, engkau adalah Adam yang telah diciptakan Allah dengan tangannya, dan dia telah menempatkan engkau di surganya. Allah juga telah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Engkau pun telah melakukan sesuatu yang telah engkau lakukan. Adam berkata kepada Musa, engkau adalah yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Allah juga telah menurunkan Taurat kepadamu. Musa menjawab, iya. Adam berkata, apakah engkau mendapati hal itu tertulis sebagai suratan takdir bagiku sebelum aku diciptakan? Musa menjawab, iya.
Rasulullah kemudian bersabda, akhirnya Adam dapat membantah argumentasi Musa. Akhirnya Adam dapat membantah argumentasi Musa. Akhirnya Adam dapat membantah argumentasi Musa. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga Hamid bin Zaid meriwayatkannya dari Ayub bin Hisham, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu atau berdasarkan perkataan Rasulullah. Demikian pula Ali bin Asim juga meriwayatkannya dari Khalid dan Hisham dari Muhammad bin Sirin, dan ini adalah hadis dengan syarat Bukhari dan Muslim dari jalur riwayat ini. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli juga meriwayatkan hadis tersebut di dalam musnadnya dari hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, Al-Harits bin Miskin Al-Misiri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Hisham bin Sa'ad mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari Umar bin Khattab, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Musa pernah berdoa, ya Tuhanku, perlihatkanlah Adam kepada kami yang telah mengeluarkan kami dan dirinya sendiri dari surga. Allah kemudian memperlihatkan Adam alaihissalam kepada Musa. Musa bertanya, engkaukah Adam? Adam menjawab, iya. Musa berkata, engkaukah orang yang telah ditiupkan ruh Allah ke dalam dirimu? Allah telah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu, dan Allah juga telah mengajarimu semua nama. Adam menjawab, iya. Musa kembali bertanya, apa yang mendorongmu untuk mengeluarkan kami dan dirimu sendiri dari surga? Adam pun menjawab, siapa kamu? Musa berkata, saya Musa. Adam berkata, engkau Musa Nabi Bani Israel. Engkaukah Nabi yang diajak bicara secara langsung oleh Allah dari balik hijab atau tabir tanpa perantara di antara makhluknya, antara engkau dan dia? Musa menjawab, iya. Adam berkata, engkau mencelaku atas suatu persoalan yang sebelumnya telah ditetapkan Allah yang maha bijaksana dan maha agung. Lanjutnya Rasulullah SAW bersabda, akhirnya Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Abu Daud juga meriwayatkan hadis tersebut dari Ahmad bin Salih Al-Misri dari Ibnu Wahab. Kesimpulannya, kita tidak boleh menyalahkan Nabi Adam atas apa yang telah ia lakukan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkannya. Yang seharusnya kita salahkan adalah iblis yang telah menggoda Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.